Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Dwi Putra dengan NIM 505 dari kelas H Hukum 2020 dan rekan saya Farel Rizky Farezi dengan NIM 506 dari kelas yang sama. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dalam video singkat ini dengan tema teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural sosiokriminal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kriminologi yang telah diberikan kepada kelas kami. Baiklah, pertama-tama masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang pertama yaitu kriminologi. Kriminologi adalah termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis, dikutip dari buku Alam tahun 2010 bab 1. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena. Atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. W. A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Sedangkan J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Dengan ini dapat dikatakan sebagai kriminologi itu menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan kecil maupun besar dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Berdasarkan kesimpulan tadi yang saya katakan, dapat disimpulkan lagi sebagai bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu terkhusus faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kriminologi itu fokus tujuannya, pembelajarannya itu mempelajari tentang kenapa dan bagaimana. Jadi lebih formalnya itu sebab akibat dari sesuatu yang bersangkut paut dengan kriminalitas atau kriminologi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejahatan. Pengertian kejahatan menurut tata bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jika diperhatikan rumusan dari pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disingkat KUHP Pidana, yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sehatapi yang mengatakan bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Jadi dalam kriminologi ini, walaupun hal yang dilakukan itu kelalaian atau ketidaksengajaan, tapi kalau itu sudah termasuk dalam lingkup atau cakupan kriminologi tersebut, itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Mulyono
Dalam komentar Sujono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Menurut Plato, dikutip oleh Santoso dan Zulfa tahun 2011, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Selanjutnya, menurut Aristoteles, dikutip oleh Santoso dan Zulfa tahun 2011, menyatakan kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan. Kejahatan besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Sementara Thomas Aquino, dikutip oleh Santoso dan Zulfa tahun 2011, menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya. Jika suatu kali itu miskin, maka akan menjadi pencuri. Menurut Warjono Projo, dikutip oleh Santoso dan Zulfa lagi tahun 2011, kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Queenie, dikutip oleh Santoso dan Zulfa tahun 2011, definisi tentang tindak kejahatan perilaku yang melanggar hukum adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atau perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari pandangan sosiologis ataupun segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudikdo Mulyono, dikutip oleh Santoso dan Zulfa tahun 2011, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia, juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat istiadat. Membahas lebih sedikit tentang kejahatan, kalau di Indonesia untuk saat ini, dari apa yang saya amati kejadian-kejadian belakangan ini, jikalau terjadinya kejahatan di lingkungan Indonesia ini rata-rata diakibatkan oleh kekurangannya pemasukan oleh rakyat Indonesia kita ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita pikir lebih jauh, dengan adanya social distancing dan isolasi masing-masing mandiri di rumah, itu menyebabkan orang-orang tidak bisa bekerja. Dengan orang-orang tidak bisa bekerja itu, orang-orang jadi tidak mendapatkan pemasukan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini juga patut diwaspadai, karena ini dapat menimbulkan resiko berupa orang-orang bergerak untuk melakukan kriminal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mempengaruhi banyak individu untuk melakukan kegiatannya sehari-hari itu patut diperhitungkan lebih dalam lagi agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih luas. Dan itu oleh karena mereka tidak punya itu tadi, banyak hal-hal yang bersangkutan dengan kriminalitas itu bisa dilakukan oleh setiap individu penduduk di Indonesia ini. Karena hal kriminal itu tidak sedikit. Ada banyak kriminal yang baru. Contoh, kriminal digital. Yang dimaksud kriminal digital di sini adalah kriminal yang tidak dilakukan secara langsung. Bisa saja menipu secara online atau hal-hal yang bersangkutan dengan itu yang dapat merugikan orang lain, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya kekurangan atau membutuhkan. Ya, mungkin hanya sekian bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Farel Rizky Farezi, NIM 506.
Kepada Farel, selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rizky Farezi dari kelas H, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Pertama-tama, secara singkat, aliran mazhab positif Italian berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum, sebab akibat. Maka kejahatan dalam pandangan mazhab positif Italian dianggap sebagai suatu tindakan yang didasari oleh hukum, sebab akibat. Mazhab positif ini jadi akan dihukum jika kita sudah melihat sebab akibat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hukumnya tidak murni hukum gitu, murni hukum, jadi harus melihat sebab akibat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Terus aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. 3. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas, yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. 4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. 5. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. 6. Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Nah, gitu. Sedangkan kejahatan menurut mazhab lingkungan itu sendiri lebih menitik beratkan pada keyakinan bahwa distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis, dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Mazhab lingkungan tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, juga studi khusus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat ini cukup menonjol. Teori-teori kriminologi dalam mazhab lingkungan. Ini materi 3. 1. Teori subkultur atau disebut Salomon Kobrin. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk geng. Ada 2 topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan geng dan teori-teori tentang subkultur. A. Kenakalan subkultur dari Cohen 1955. Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya menyatakan bahwa perilaku delinquent lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah, lower class, dan mereka lebih banyak membentuk gang yang bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka itu sendiri. B. Teori perbedaan kesempatan. Ini disebutkan oleh Cloward dan Ohlin 1959. Cloward dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat urban yang merupakan wilayah kelas bawah terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian, kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui kesempatan konvensional maupun kriminal. Nah, apakah jelas? Ini 2. Teori subbudaya delinquent oleh Albert Cohen. Albert K. Cohen yang pertama-tama melontarkan teori subbudaya delinquent dalam bukunya di tahun 1955 yang berjudul Delinquent Boys. Maksudnya utama dari Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh, slum. Fokus prihatinnya terarah pada satu pemahaman
bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi ini sendiri, sosial yang dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang oleh Cohen disebut status frustration, akibat yang timbul dari suatu itulah keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dalam geng-geng yang berperilaku menyimpang, yang mereka itu sifatnya non utilitarian atau malicious and negativistic, tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Tuh. Teori differential opportunity oleh Coward dan Ohlin. Ini secara singkat saja. Secara singkat, teori differential opportunity system dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi, dan manakala toh tindak kriminal tak terjadi, maka kecenderungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkotika atau kekerasan pun bisa terjadi. Tuh. Ini menurut Coward dan Ohlin ada 3 tipe geng kenakalan struktur 117, yaitu A. Kriminal subkultur, bila mana masyarakat secara penuh berintegrasi. Geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi kriminal. Kriminal subkultur lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang, harta, dan benda, berusaha menghindari penggunaan kekerasan. B. Retreatist subkultur. Pada kelompok ini, remaja tidak memiliki struktur kesempatan. Mereka, para remaja, lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba, dan aktivitasnya lebih banyak mengutamakan pencurian uang dengan tujuan mabuk-mabukan. C. Konflik subkultur. Dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi akan menyebabkan lemahnya suatu organisasi. Gang subkultur yang demikian akan memperlihatkan perilaku yang bebas, kekerasan, perampasan harta dan benda, dan perilaku lain menjadi ciri dari gang tersebut. Ya, sebagai yang saya jelaskan, itu adalah mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.